Halo dan selamat datang di channel gue, Alama. Ini video pertama gue. Jadi kalau ada banyak kesalahan, sorry ya, soalnya masih belum terbiasa. Mohon dimaklumin ya pemirsa. Sedikit tentang gue. Nama gue Eleonora. Panggil Nora aja. Terus, hobi ngoceh. Makanya buat channel ini. Tapi ini bukan sekedar ngoceh doang ya. Ini berbagi pengalaman juga. Misalnya kayak di video kali ini. Soal pengalaman kerja gue sama bos yang buat kekiin banget. Mungkin aja bisa bermanfaat buat pemirsa semua. Sebagai pelampiasan buat gue. Dan juga semoga pemirsa sekalian gak merasa sendiri kalau emang pemirsa kebetulan punya pengalaman yang sama. Sebelum meluncur ke cerita, peringatan dulu ya. Kejadiannya akan gue ceritakan kali ini terjadi sesuai pengalaman pribadi gue sendiri. Jadi, kalau di cerita ini ada kesamaan dengan cerita orang lain, itu hanya kebetulan saja. Nama yang dipakai di cerita ini juga adalah nama samaran untuk melindungi pelaku yang sebenarnya. Tapi sebenarnya juga karena gue udah lupa sih nama mereka. Akan ada berbagai makian dan kata-kata kasar jika sedang emosi. Bagi yang sedang tidak ingin mendengarkan kata-kata kasar atau maki-makian, tolong segera meninggalkan video ini. Tapi balik lagi ya, waktu pengen melampiaskan emosi. Yang di bawah 18 tahun, mungkin ini bukanlah topik yang cocok untuk kalian. Jadi kalau memang masih mau denger, mohon untuk jangan ditiru kata-kata kasarnya ataupun maki-makiannya. Makasih. Yuk, meluncur ke ceritanya. Pemirsa, apa Anda telah bekerja? Apa kalian pernah mendapati bos yang kekiin? Atau tempat kerja yang toksik? Atau mungkin teman kerja yang buat emosi meledak-ledak? Yang udah pernah kerja, pasti pernah merasakannya. Gak peduli kerja dimanapun. Kita sehari-hari aja udah ketemu orang yang kekiin. Gak keluar rumah pun, hanya lihat komen di sosmed aja, kadang udah buat gedek. Tapi haruskah seperti itu? Marilah kita membudayakan untuk tidak menulis komen-komen penuh kebencian di kolom-kolom komen orang lain ya. Apalagi di video ini nih, tolong ya. Oke, mari kita lanjut ngoceh. Ini terjadi saat gue masih kuliah. Gue kuliah di suatu negara yang takkan gue publikasikan namanya. Karena gue takut orang-orang akan menilai negara itu sebagai negara cacat akut akibat ocehan gue yang bakal banyak terjadi di negara itu. Waktu itu gue lagi nyari kerja sambilan. Terus kebetulan dekat kampus gue ada kafe yang lagi nyari waitress. Jadi gue coba lamar di sana. Biar kata gue belum mahir bahasa mereka sih. Tapi ya gue nekat-nekat aja. Soalnya waktu itu kan gue butuh duit supaya gak jadi beban keluarga gitu loh. Ya pokoknya gue nekat lah ke sana. Terus gue disuruh kerja keesokan malamnya. Waktu itu sih seneng gak sih? Ya bisa dibilang sih lumayan senang. Soalnya kan ya akhirnya kan dapat kerja. Tapi ya takut juga sih, soalnya itu kan kerja sambilan pertama gue. Waktu gue kerja, ternyata ada satu cowok juga yang jadi waiter di sana. Dia sih oke-oke aja lah, wong lokal. Tapi ya dia tiba-tiba menghilang gitu loh. Gue kira dia udah selesai shiftnya. Ternyata dia disuruh pulang gitu sama si bos. Karena menurut si bos dia nggak oke. Dan si bos itu bilang gue yang kepilih buat terus bekerja di sana. Jadi malam itu ya kayak gimana ya? Kayak gue sama tuh cowok dinilai gitu loh di hari pertama kita kerja. Ibarat kata testing dulu lah buat milih antara gue atau si cowok buat terus kerja di sana. Happy gak sih waktu gue dipilih? Enggak sih. Soalnya ada satu hal yang jadi perhatian gue waktu gue masuk ke sana pertama kalinya. Tahu gak kartu yang buat ditaruh di jam itu loh? Terus jam itu bakal print waktu kedatangan pekerja. Namanya kartu Pons, punch card, kartu IBM, atau kartu Holeris menurut Wikipedia. Sistem hitung gaji di kafe itu pakai punch card. Jadi, waktu masuk kerja dan pulang kerja, itu kartu harus ditonjok sama timer yang disediakan. Biar tahu kita udah kerja berapa jam. Waktu pertama kalinya gue mau tonjok itu kartu, di dinding udah ada banyak punch card berjibun. Asli banyak banget. Dari atas sampai ke bawah, dari bawah sampai ke atas. Tapi kok mereka butuh waiter mulu? Itu yang gue pikirin loh di dalam hati gue.
Apa mereka butuh barista? Enggak, mereka baristanya itu adiknya si bos. Kokinya istrinya si bos. Terus bos ngapain? Nggak ngapa-ngapain, kerjanya cuma mondar-mandir doang, nggak jelas. Di hari pertama itu, gue udah merasa banget tuh aura-aura goibnya. Tapi apa boleh buat, butuh duit. Jadi ya gue telan bulat-bulat sambil bilang, all is well. Tapi, alamak, ternyata emang harus mengikuti kata hati sejak pertama kalinya. Di hari kedua gue di sana, gue udah merasa aneh. Hari itu gak ada banyak pelanggan. Bahkan kalau bisa dibilang cuma ada 2-3 pelanggan doang. Jadi gue berdiri di samping sambil menunggu pelanggan datang. Terus si Bini, si koki bos itu, mungkin gak serg gitu kali ya ngeliat orang makan gaji buta. Jadi gue disuruh sikat toilet. Oke lah kalau disuruh bersihin toilet. Tapi dia kasih gue kain lap. Bapak lo kambing. Gue aja di rumah gue sendiri pakai sikat, bukannya pakai kain lap. Waktu itu berasa banget gedeknya. Aduh, apa-apaan nih? Kasih sikat atuh. Emang lo sendiri mau merangkak buat gosok lantai toilet? Asli waktu itu gue kesel banget. Tapi demi duit, gue tetap telan aja. Gue kerja di sana 1 bulan lebih. Kalau nggak salah itu 1 bulan lebih. Tapi udah berasa banget kayak 1 abad. Toksiknya si bos, bininya, dan adiknya buat hidup gue bagai siksa neraka. Gak disponsori oleh film itu ya. Pernah 1 kali di shift gue, mereka malah tutup toko tanpa kasih tahu gue terlebih dulu bahwa mereka akan tutup toko di hari itu. Asem gak sih? Jujur banget, waktu itu gue udah merasa sangat-sangat gak dihormatin. Tapi lagi-lagi gue telan bulat-bulat sambil bilang, hanya imajinasi kau saja. Ternyata bukan pemirsa. Soalnya waktu gue kerja di minggu kedua, si Krempeng alias si bos nyuruh gue lap meja kayak dia nyuruh budak. Kurang ajar banget. Waktu itu ada banyak pelanggan. Gue seorang diri yang harus handle semua itu. Terus si Krempeng, dia malah duduk di sana. Dia malah duduk di salah satu meja kosong sambil baca koran dan makan roti. Makannya macam guguk gitu loh. Mejanya jorok banget. Terus dia manggil gue kayak manggil, Heli, guguk, kemari, guguk. Manggilnya kayak gitu banget. Dia lamba-lambain tangannya. Waktu gue lihat tangannya si jelangkung itu, dia nunjuk meja dia yang kotor. Gila banget gak sih? Etika dan moralnya minus banget. Gitu doang, udahlah. Setidaknya itu juga sebagai peringatan gue buat gue sendiri, supaya gak melakukan tindakan seperti itu di kemudian harinya. Walaupun sejauh ini gue belum pernah begitu ya. Tapi gue share ke para pendengar semua juga perasaan Keki waktu itu. Supaya pendengar yang manis jangan pernah melakukan hal yang tak beretika seperti itu pada waiter. Mereka juga cuma cari makan, cari duit. Asal mereka nggak galakin kita, ya sudahlah, biarkan sajalah. Suatu siang, mereka telepon gue, tanya gue ada waktu gak di jam makan siang. Dari jam 12 sampai jam setengah 2. Karena emang butuh duit, gue korbankan waktu istirahat siang sendiri gue untuk bekerja. Dari situ gue tahu akal bulus dedemit penghuni kafe ini. Mereka sengaja nyetel jam lebih lambat beberapa menit, sampai gue ketinggalan kelas gue sendiri. Gue ini siswi teladan yang gak pernah telat atau absen, kecuali kalau benar-benar sekarat. Asli gue udah makin gedek aja sama mereka. Tapi waktu itu pikir-pikir, biar kata lelet beberapa menit, tapi mereka emang masih dihitung 1,5 jam. Jadi gue lihat-lihat, gue lagi-lagi menghipnotis diri gue sendiri dengan bilang, all is well. Walaupun gue jadi ketinggalan kelas gue beberapa menit. Karena waiter di kafe sialan itu minggat mulu, jadi mereka sibuk cari orang terus. Terus, suatu hari, ada cowok baru yang satu shift sama gue. Itu cowok masih unyu. Biar body tinggi, muka yahut, tapi agak-agak blond. Tiba-tiba aja, gue kena dampret gara-gara dia. Gue didampret sama si jelangkung gara-gara dia. Gara-gara si cowok unyu itu ya. Tapi gak bisa sepenuhnya gue salahin si cowok unyu itu. Soalnya gini, orang-orang meja gue order spaghetti apa gitulah.
Gue udah lupa namanya. Tapi kita panggil aja spaghetti seafood. Si cowok baru ini, baru hari itu doang dia masuk kerja. Dia belum tahu nama makanannya. Gue juga sebenarnya sih belum tahu ya, belum tahu banyak nama makanannya. Cuma setidaknya gue tahu bentuk makanan yang orang-orang yang pesan. Waktu gue lagi sibuk-sibuknya nyatat pesanan orang, gue kena dampra sama si jelangkung sialan itu. Bilangnya gue kasih makanan yang salah ke customer. Padahal gue sama sekali belum kasih apa-apa ke customer. Gue masih sibuk nyatat orderan orang. Terus si cowok unyu itu yang sibuk kasih makanan, yang udah bagi-bagiin makanan ke pelanggan-pelanggan. Waktu itu gue bener-bener gak ngerti kenapa gue tiba-tiba didamprat gitu loh. Kenapa emangnya? Apa salah gue? Pokoknya si jelangkung krempeng itu tiba-tiba datang ke gue yang lagi sibuk nyatat order pelanggan. Terus tiba-tiba didamprat gitu aja. Gue sampai garuk-garuk kepala loh. Emangnya salah apa gue? Gue jelasin dong. Gue jelasin ke barista, adiknya si jelangkung. Gue nggak salah. Kenapa gue tiba-tiba kena damprat? Terus si jelangkung sialan itu denger. Dia beralasan begini. Karena gue kakak kelasnya dia. Gue kakak kelasnya si unyu itu. Jadi tugas gue itu harus ajarin tuh si cowok unyu. Karena dia adik kelas gue di cafe itu. Alamak! Gue langsung meledak waktu itu. Gue langsung bilang, emang lo pernah ajarin gue? Kesel banget. Pengen gue tabuk tuh remah kerubuk. Idiot banget. Gue gak kenal tuh cowok. Lu aja gak perkenalkan gue sama dia. Dan gue sibuk waktu itu. Ngerti gak lo? Sedangkan lo sama sekali gak ngapa-ngapain. PMS lo lagi datang. Sehingga lo nyari orang buat lo damprat. Bukan cuma itu doang. Adek ceweknya dia, si krempeng nomor 2 yang jadi barista itu, kerjaan lelet. Udah hampir mati. Malah damprat gue juga waktu gue tanya pesanan meja nomor 2 udah selesai belum. Kesel banget waktu itu. Pengen gue lempar panci panas ke muka mereka. Tapi thank you juga ya buat mereka. Soalnya karena ini, gue jadi ngerti perasaan seorang waitress. Soalnya 4 tahun yang lalu, gue makan buat take out. Waktu itu sama sekali gak ada orang. Tapi gue udah nunggu 1 jam. Gue nunggu sampai 1 jam cuma buat makanan gue. Gila gak sih? Gue sendiri orangnya bukan penyabar. Itu gue akuin itu. Gue emang bukan penyabar. Jadi gue liat jam mulu. Biar kata ada buku yang mendampingi gue. Tapi gue udah pengen cepat-cepat pulang. Terus makan. Gue lapar oi. Buruan apa? Gue juga gak tanya si waitress. Waitressnya liatin gue mulu. Mungkin grogi ya kena damprat ya. Tapi gue gak akan melakukan itu kok. Gue udah pernah tahu rasanya. Tapi yang buat gue kesel itu si nenek lemak yang marahin si waitressnya. Soalnya si waitressnya itu tanya ke si nenek berlemak itu, yang juga jadi koki di sana, apa pesanan gue udah selesai. Terus si lemak 3 ton itu damprat si waitress. Gue lupa didampar apa. Tapi wajah si waitress itu jadi langsung bersalah gitu. Gue yang udah kesel harus nunggu 1 jam. Makin kesel denger si waitress kena damprat. Hanya karena dia cek pesanan gue. Menurut gue si waitress itu gak salah sama sekali. Dia cuma ngecek doang. Emangnya harus kena damprat gitu? Sampai gue yang duduk di luar sampai kedengeran. Pulangnya gue langsung kasih review 1 bintang karena si lemak itu. Gue bahkan memuji si waitress itu yang caring sama pelanggannya. Gue dapat balasan dari si owner, bilangnya bakal mendidik karyawan mereka lebih baik lagi. Tapi karena kejadian itu, gue gak pernah ke restoran itu lagi. Gile, 1 jam cuma buat 1 take out doang. Perut gue waktu itu udah kasih sinyal moskor. Gue lapar jerit. Setelah kejadian gue kena damprat 2 kali, yang bukan karena kesalahan gue jadi down sama benci banget sama mereka. Secara gak langsung, gue jadi gak punya motivasi lagi buat kesono. Tapi gobloknya gue masih tetap coba brainwash diri gue sendiri. Tapi emang pada dasarnya, all is not well. Sama sekali gak all is well di sana. Gue semakin membuka mata gue sendiri setelah kejadian itu. Apalagi moto di cafe brengsek itu, selalu tersenyum buat pelanggan. Iya, gue bisa kok melakukan itu. Tapi kalau didamprat karena lo orang PMS dan cari tumbal buat melampiaskan emosi lo, sorry ya, lo cari orang yang salah. Gue gak akan telan itu bulat-bulat lagi. Dari waktu itu,
gue udah gak pernah tersenyum lagi sama pelanggan. Biar bangkrut kalian. Karena ini juga, gue coba konsultasi sama teman-teman gue. Dan teman-teman gue itu langsung bilang, wah, kafe itu emang layak dikebumikan. Apalagi waktu gue tahu gaji bulan pertama gue jauh lebih kecil dari yang dijanjikan per jamnya. Waktu gue tanya ke mereka, mereka bilang, karena gue baru di sana, jadi masih dalam proses reviewing. Kentut kambing lah. Kentut kambing aja lebih harum daripada bohongan mereka. Tanda-tanda lainnya yang gue dapat, mereka nyuruh gue kerja di hari Minggu. Tapi gue pakai alasan ikut acara amal tiap minggunya. Tahu gak si jelangkung itu bilang apa? Mendekatkan diri pada Tuhan itu boleh, tapi pekerjaan juga gak boleh dilupakan. Hah? Gak salah loh. Orang mau mendekatkan diri pada Tuhan gak boleh gitu. Pantas aja lo sama keluarga lo itu makhluk-makhluk biadab. Dan emang gue bilang Tuhan. Gue bilang acara amal bro. Acara amal bukan berarti dari gereja, wihara, masjid, pura, atau dari agama-agama apapun. Acara amal yang biasa gue lakukan itu acara amal buat anjing, kucing, atau hamster yang ditinggalkan sama majikan biadab mereka. Gue gak peduli lo itu ateis atau bukan. Itu hak lo. Gue gak mungkin bisa maksain lo buat percaya sama Tuhan, dewa atau dewi. Tapi lo malah maksain orang buat kerja di tempat lo yang sama sekali gak ada masa depannya dengan gaji seupil itu doang. Artinya lo egois dan ekstremis yang patut dikebumikan. Emang ini masih zaman penjajahan, dimana gue harus dengar kata-kata lo terus. Gue punya hak. Gue juga punya hak. Kalau lo gak peduli sama hak gue, buat apa gue peduli sama hak lo juga? Lo gak menghargai orang lain, emang layak orang lain buat menghargai lo? Mau dihargain? Hargai juga orang lain. Saling menghargai, bukannya bumi bakal jadi lebih tenang. Lo gak menghargai gue karena gue mau ikut bantuin makhluk-makhluk lain yang membutuhkan bantuan. Makin gak akan gue hargai lo, nyuruh-nyuruh gue kerja di kafe bobrok lo. Masa depan aja gak ada di sono. Jangan mentang-mentang lo kira lo bos gue. Lo bisa perintahin gue ini itu. Pegawai bisa minggat setiap saat. Waktu lo gak ada pegawai, mau salahin siapa? Jawabannya sih salahin sendiri ya. Yang angkuh, yang rodiin pegawai terus. Tapi apa iya makhluk goib ini punya otak dan bakal menyalahin diri mereka sendiri? Bantu jawab, enggak. Makanya mereka selalu ada di siklus itu yang gak pernah berakhir. Nyari waiter mulu. Kecuali mereka tiba-tiba pengen tobat, itu beda cerita. Satu lagi nih, tanda yang seharusnya benar-benar gue perhatiin waktu itu. Yaitu waktu itu gue pernah kena flu. Di hari Rabu malam, jadwal shift gue. Gue gak enak badan, jadi gue gak bisa pergi dan telepon ke mereka buat izin. Tapi keesokan malamnya shift gue lagi. Gue gak mau izin lagi, soalnya takut uang makan gue buat bulan depan gak cukup. Di shift itu, bagai ada peringatan keras buat gue. Tiba-tiba seperti ada suara si bini bos itu, si Koki, yang manggil nama gue buat ambil orderan. Tiba-tiba gitu loh. Bener-bener tiba-tiba gitu. Kayak tiba-tiba nama kau dipanggil. Terus lu lihat, tapi itu kayak samar-samar gitu. Ih, tiba-tiba serem ya. Ya pokoknya itu tiba-tiba si bini bosnya itu manggil gue buat ambil orderan. Otomatis gue ke dapur dong. Gue langsung denger si jelangkung kerupuk itu bilang ke bininya, mana tuh? Si Nora gak kelihatan kok, gak enak badan. Waktu gue tanya kondisinya dia bilang oke-oke aja tuh. Bohong tuh anak. Sambil pakai nada ngejek gitu loh. Gue berdiri tepat di depan si jelangkung waktu dia ngomong begitu. Sambil denger dia bilang tentang gue. Si bini coel-coel dia mulu sambil tatap gue terus. Suruh istilah katanya suruh si jelangkung buat mingkem lah. Tapi emang pantat bebek, gak bisa diem, ngerocos mulu. Sampai dia baru ngeh bininya suruh dia diem karena gue berdiri di depannya. Dia kaget waktu lihat gue. Buat mencairkan suasana gue bilang, tadi saya dipanggil, apa ada yang bisa dibantu? Mata bininya tajam banget waktu ngeliat gue. Mungkin lagi menilai apa gue denger. Ya pasti denger lah ya Tuhan. Keras gitu, apalagi gue udah di depan suami lo.
Dia dengan cepat bilang, nggak ada yang manggil kok. Waktu itu gue langsung drop banget. Otak gue mati seketikanya. Gue denger dengan jelas banget. Tapi gue yang emang goblok waktu itu bilang, all is well. Untuk kesekian kalinya. Lagi. Gue berasa udah kerja rodi di sana. Malah gak dihargain. Gaji pekerja sambilan per jam itu udah ditetapkan pemerintah di negara itu. Tapi malah dikasih sama mereka di bawah gaji yang ditetapkan pemerintah. Tapi karena waktu itu masih lugu, masih blow on, gue telan bulat-bulat lagi. Gue telan bulat-bulat itu gaji mereka. Karena alasan mereka, kita kan sedang nge-review elo. Kalau kepikiran kejadian ini, gue benci sama diri gue sendiri karena itu. Kenapa waktu itu gak gue damprat balik? Kenapa waktu itu gak langsung gue laporin ke perlindungan tenaker waktu itu? Sumpah, gue keki sama diri gue sendiri yang memberikan kesempatan gue kena bully sama penjahat kelas ikan teri ini. Gue juga kesel sama diri gue sendiri yang selalu menghipnotis diri gue sendiri. Padahal gue udah lihat dengan jelas tanda-tanda yang patut dicurigain. Gue juga gak bahagia kerja di sana. Tiap kali ada shift gue pasti down. Merasa dunia ini lebih baik kiamat. Pokoknya negatif mulu lah pikirannya. Tapi ini juga sebagai pembelajaran buat gue. Kalau hati lu bilang, gak oke nih tempat. Gak oke nih tempat. Segeralah ikuti kata hatimu. Tapi emang susah sih. Seringkali karena emang udah desperate ya. Emang udah butuh. Apapun gak akan kita pikirkan. Yang penting kita dapat dulu. Apalagi kalau gak ada pekerjaan, sama dengan gak ada duit. Gak ada duit, mau makan apa? Tapi setidaknya kita harus punya pegangan bahwa kita gak akan selamanya di sini. Ini yang harus dicatat. Terus ada beberapa tanda yang harus kita awasi waktu ngelamar pekerjaan. Dan ini gue share buat pemirsa sekalian. Kalau itu tempat cari orang mulu, berarti emang orang-orang gak ada satupun yang betah di sana. Kenapa gak betah? Banyak alasannya. Tapi besar kemungkinan karena bos-bos biadab kayak mereka ini nih pastinya. Bosnya toksik. Otomatis tempat kerja juga jadi toksik. Bos itu ibarat kepala rumah. Kalau kepalanya aja begini, gimana bawahannya? Pasti gak akan ada yang betah dong. Satu lagi nih. Gue lupa cerita. Jadi ini cerita tambahan. Waktu itu hari Sabtu pagi. Dan itu shift gue. Yang jadi baristanya waktu itu bukan adiknya si Jelangkung, tapi si menantu ceweknya si Jelangkung. Anjrot, gue baru kenal dia. Dia udah mulai jelek-jelekin waitress mereka yang dulu-dulu pernah kerja sama mereka. Dia kan nanya jurusan gue apa. Terus gue jawab dong, jurusan desain. Terus dia nanya lagi ke gue kenal gak yang namanya si Ono? Satu jurusan sama gue dan 3 tahun senior gue. Gue emang gak kenal. So, gue jawab enggak. Terus dia lanjut, bilang yang jalannya kayak gorila. Wah, Neng, gue baru tahu gue baru kenal lu. Gue baru tahu lu hari itu, detik itu juga. Gue belum tahu apa-apa soal lu. Dan yang gue tahu lu cuma ya menantunya si Jelangkung. Dan lu udah mulai jelek-jelekin mantan pegawai lu. Alamak, insaf Nek. Satu keluarga lu gak ada bagus-bagusnya. Dan gak ada satupun orang yang betah kerja di bawah lu. Ngaca. Waktu gue minggat dari kafe terkutuk itu, gue akhirnya baru kenal sama si Ono, senior gue yang dikatain kayak gorila sama si menantu. Gue lupa gimana sampai akhirnya gue kenal sama si Ono. Dia orangnya baik. Emang cara jalannya keras, tapi no problem lah. Dia emang udah kelihatan jelas kok tomboynya. Tapi yang perlu di-remark itu, orangnya baik. Selalu bantuin orang lain. Selalu ajarin orang lain kalau emang butuh. Waktu itu kuliah kita ada aktivitas outdoor. Pulangnya kita berduaan, bareng-bareng lo gitu pakai sepeda. Terus kita lewat kafe terkutuk itu. Gue mau wanti-wanti si Ono. Nih kafe, bosnya gak oke. Mereka nyari orang mulu.
jangan sampai kerja di sini. Terus dia melotot sambil bilang, hah? Kok lu tahu? Lu dulunya juga kerja di sini. Gue iyain. Terus akhirnya gue tahu si gorila, si Ono yang dikatain ama menantu centil itu, ternyata senior gue yang ini. Dari situ kita berdua cerita-cerita, berbagi pengalaman kita waktu kerja di sono. Gak ada satu kesan bagusnya sama sekali. Gue sebenarnya benar-benar butuh uang waktu itu. Gue benar-benar gak mau jadi beban keluarga. Jadi gue selalu menghipnotis diri gue sendiri. All is well. Terus, begitu terus. Gue bisa keluar dari toksiknya diri gue sendiri dalam menghipnotis diri gue sendiri. Gara-gara teman gue. Waktu gue cerita ke mereka, salah satu teman gue bilang, ayo gue temenin lu ke kafe itu sekarang juga. Kita bilang ke mereka, lu gak akan kerja lagi di sana. Terus dia tarik gue ke kafe itu. Dan langsung nyuruh gue buat bilang ke Jelangkung, gue gak akan kerja lagi di sana. Karena satu dorongan itu, gue langsung merasa free. Gue merasa bebas dari kutukan Jelangkung itu. Perasaan gue plong abis waktu itu. Keesokan harinya, si Jelangkung biadab itu panggil gue lagi buat kerja di shift makan siang. Dan gue dengan santainya langsung tekan tombol reject di HP gue. Waktu itu gue merasa bahagia banget. Terima kasih buat temen gue yang nge-push gue. Kalau bukan karena dia, mungkin gue akan abuse diri gue sendiri sampai kafe itu bangkrut. Tapi itu gak akan lama. Soalnya waktu gue minggat, gak lamanya, sekitar 3 bulan berikutnya lah, itu kafe bangkrut. Mungkin karena makanannya gak enak, jelek, porsi kecil, mahal pula. Biadabnya lagi, mereka itu satu keluarga Jelangkung itu mau jual itu kafe ke orang lain yang mudah dibego-begoin. Sebelum si Jelangkung jadi ownernya, ada owner sebelumnya yang denger-denger emang baik hati. Cuma karena udah tua, sekitar umur 60-an, dia mau pensiun, main sama cucu, sama kucingnya. Tapi karena kafe itu udah buka lama, udah punya nama nih. Jadi dia pikir buat coba jual ke owner baru. Si Jelangkung beli tuh kafe. Tapi waktu itu owner sebelumnya ini, owner yang baik ini, yang mau pensiun ini, cuma jual tanah kafe itu doang. Dekorasi, perabot, terus alat-alat dapur, cangkir, semacamnya gitulah. Semuanya itu gratis buat si Jelangkung. Jadi emang cuma yang dijual itu cuma tanahnya doang. Terus karena pada dendam sama si Jelangkung, kafenya yang dulu terkenal ini jadi berantakan dan gak dapat untung. Mau gak mau si Jelangkung cari orang lain yang mau jadi owner baru kafe ini. Pas ada orang yang mau beli, si Jelangkung bohongin dia. Bilangnya semua dekorasi, perabot, piring, gelas, macem-macem lah pokoknya, itu dibeli pakai duitnya si Jelangkung sendiri. Padahal enggak. Kalau itu orang mau beli tanah kafe ini, mereka juga harus beli beserta dekorasi dan perabot-perabot kafe itu. Jelangkung juga bilang, kafe ini terkenal karena dekorasi yang kami dekor sendiri. Yang kami dekor sendiri. Wah, gila ya. Udah tua, tinggal menunggu dipanggil Yang Maha Esa. Masih begini. Istighfar bro. Waktu udah gak banyak. Tanam bibit kebaikan yang banyak biar gampang tutup usianya. Tapi denger-denger gak ada yang mau beli itu kafe. Akhirnya tuh kafe bangkrut. Dan jadi tempat jualan alat olahraga sampai sekarang. Sangat disayangkan. Padahal kafe itu dulunya terkenal sama murid-murid yang udah lama lulus di kampus gue. Di kafe itu ada kucingnya si owner terdahulu. Yang mau pensiun itu ya. Yang nemenin pelanggan makan atau cuma ngeteh or ngopi di sana. Hanya karena nila setitik rusak susu sebelangga. Karena Jelangkung kerupuk toksik dan keluarganya yang sama-sama toksik dan rada-rada, kafe yang awalnya berjaya sekarang hancur sudah. Padahal kalau emang benar-benar dikelola yang dengan benar ya, itu kafe mungkin aja masih tetap berjaya hingga sekarang. Tempatnya bagus loh. Cuma deket kuliahan. Banyak orang-orang di sana, banyak murid di sana.
Ini kerjaan pertama gue. Biar kata sambilan doang. Tapi gue udah malah ketemu yang toksik. Ini belum seberapa, karena setelah lulus dan kerja full time, gue ketemu banyak yang jauh lebih toksik daripada Jelangkung and the Gang. Gue bakal ngoceh pengalaman gue yang ini, soal bos ini yang toksik ini, di video selanjutnya. Jadi, apa kalian pernah bertemu dengan bos yang toksik, pemirsa? Atau lingkungan kerja yang toksik? Share dong di kolom komen, biar kita semua bisa tahu dan bisa mencegah semua ini terjadi pada kita. Terima kasih ya para pendengar, para pemirsa tercinta. Gak tahu ini video bakal didengar atau enggak, tapi ya gue share-share dulu lah. Siapa tahu aja bisa membantu para pemirsa sekalian. Dan terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap di channel Alamak bersama gue Nora. Bye-bye.